Allah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu. Bapak, maaf, suaranya tidak terdengar, Pak. Halo, masih? Iya, iya, suaranya. Nah, kadang terdengar, kadang tidak gitu, Pak. Oh, Jadi ini tidak. sinyal kali ya. Sekarang kedengar nggak? Ya, kedengaran, Pak, kalau sekarang. Ya, oke lah. Ya. Ya, sekali lagi Ibu dan Bapak yang saya hormati, para pengajar, para pendidik di manapun berada, alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, dan alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan lagi dalam berbagai kegiatan, khususnya adalah kegiatan bagaimana menghadapi perubahan kurikulum ini. Ibu dan Bapak, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu bagaimana Ibu dan Bapak berada juga dan sebagainya. Alhamdulillah pada saat ini mungkin dengan pertemuan virtual ini mudah-mudahan nanti bisa kita tingkatkan, kita juga resapi, kemudian kita laksanakan di masing-masing yaitu lembaga pendidikannya. Ibu dan Bapak, kami kapan saja barangkali ya dalam melakukan kegiatan, terutama dalam memberikan keilmuan atau juga sharing di virtual ini. Alhamdulillah dengan perubahan-perubahan dan sebagainya, tetap juga kami insya Allah akan melakukan seperti apa yang terjadwalkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, mungkin tentang masalah platform ya. Jadi intinya kami nanti akan fokuskan platform Merdeka Mengajar, bukan Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar ini adalah salah satu platform yang memang sudah disuguhkan oleh kementerian. Jadi bukan oleh kita sendiri, tapi memang sengaja untuk kita semuanya, untuk para pendidik ya dimanapun saja berada. Jadi tidak hanya di Kabupaten Bogor, tapi seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti bisa mensosialisasikan dan bisa memasyarakatkan bagaimana platform Merdeka Mengajar ini. Ya, platform Merdeka Mengajar adalah kata lain salah satu sarana untuk memberikan proses pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh. Kepada siapa? Kepada barangkali kepada para peserta didik ya. Jadi anak-anak sekarang ini diupayakan, diarahkan, digiring ke sana untuk yuk mari sama-sama untuk belajar. Belajar tidak mengenal di situasinya sekolahnya seperti ini ataupun di tatap muka langsung. Tapi dengan ini kita belajar adalah mungkin memberikan pembelajaran jarak jauh. Salah satu hal yang mungkin bagi kita bisa dilaksanakan dan bisa dinikmati oleh kita semua dan juga lebih aman barangkali pembelajaran jarak jauh ya. Dan salah satu juga bagian dari kurikulum Merdeka Belajar ya. Ini adalah salah satu platformnya. Jadi platform inilah nanti akan disinggahkan ke dalam kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kurikulum Merdeka ini adalah salah satu kurikulum yang nanti kita laksanakan di tahun ajaran baru. Khususnya adalah sekolah Merdeka, kemudian juga sekolah penggerak, kemudian juga yang juga implementasi kurikulum Merdeka atau IKM-nya yang kemarin sudah pada daftar dan sebagainya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebelum saya beralih kepada hal yang lebih jauh, karena belajar platform ini adalah harus menggunakan sebuah media. Media yang tentunya kita harapkan
media yang ideal, media yang cocok, media yang selaras dengan juga keinginan-keinginan perubahan. Media di sini adalah yaitu harus menggunakan alat, di mana alat inilah sebagai salah satu jembatan untuk bagaimana kita bisa mempermudah memberikan pelajaran jarak jauh. Ya. Jadi pembelajaran jarak jauh ini tidak akan bisa tidak menggunakan media. Ya. Salah satunya kita harus menyiapkan laptopnya atau juga menggunakan handphonenya. Handphone di sini adalah sebagai salah satu bagian yang terpenting, atau laptop pun bagian yang terpenting untuk bisa menggunakan pembelajaran dengan menggunakan platform Merdeka Belajar. Merdeka Mengajar ini adalah salah satu aplikasi yang sudah disuguhkan oleh kementerian untuk kita semua dengan gratis. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak mencobanya di lain session ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, untuk pembelajaran masalah platform aplikasi Merdeka Mengajar ini, media-medianya juga harus jelas. Jadi ada semacam klasifikasi yang jelas untuk bisa gunakan. Seperti kalau di upaya kita menggunakan sesuatu, akan lebih bagus standarnya sudah benar-benar ada. Jadi kalau di bawah standar mungkin bisa trouble dan sebagainya. Nah, media di sini diupayakan kalau menggunakan HP yaitu Android-nya berbasis 5 ke atas atau lollipop yang ke atas. Jadi supaya nanti bisa mengikuti perubahan-perubahan fitur-fitur yang ada yang disediakan oleh kementerian. Karena fitur-fitur itu pun akan terus dikembangkan seiring sejalan dengan perubahan. Nah, ini yang perlu disikapi ya. Jadi mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sekolah masing-masing sudah menyelaraskan media-medianya sesuai dengan yang akan kita gunakan. Karena di media di sini juga tidak hanya sebatas media yang seperti itu, tapi media juga harus benar-benar bisa digunakan. Nah, media handphone silakan. Kalau bisa media handphonenya yang seperti saya sebutkan ya. Jadi sudah Android 5 ke atas ya. Nah, ini supaya nanti bisa mengikuti perubahan-perubahan tadi. Juga menggunakan laptop juga sama. Laptopnya juga mudah-mudahan sudah sesuai dengan yang diinginkan. Laptopnya yang prosesornya mungkin kalau saya sebutkan prosesornya Core i3 ke atas, Core i5 boleh, Core i7 atau sekarang yang sudah Core i10 atau 10. Ini yang diharapkan, karena semakin tinggi spesifikasi, semakin bisa diandalkan. Ya, jadi crash dan masalah kadang-kadang bisa saja yaitu terletak di ya alatnya tersendiri. Alatnya ini juga harus mendukung. Ya, jadi ada hardware-nya yang perlu kita sikapi, juga ada software-nya. Nah, dua-duanya ini balance, dua-duanya harus kompatibel, harus saling sejalan supaya nanti ketika ada perubahan tadi fitur-fiturnya yang diinginkan oleh kita tidak ada masalah ya. Nah, ini yang perlu kita sikapi untuk hal yang pertama. Jadi basic dasarnya adalah bagaimana alat-alat tersebut sudah tersertifikasi nggak dengan baik ya. Nah, yang keduanya adalah yaitu pengguna ya. Jadi Ibu dan Bapak penggunanya juga mudah-mudahan nih penggunanya sudah bisa ya nanti menggunakan alat tersebut. Kalau nanti tidak bisa, saya yakin juga nggak akan bisa berjalan ya. Nggak akan bisa digunakan platform Merdeka Mengajar. Nah, mudah-mudahan nanti dengan mudah Ibu dan Bapak pengguna ini, namun kita juga tetap bahwa di dalam kegiatan kita adalah ada sebuah media. Ya, ada pengguna juga ada yang bisa kita laksanakan, kita gunakan ya. Nah, di media platform ini sebetulnya yang saya perhatikan ya Ibu dan Bapak itu cukup mudah sekali.
tidak terlalu rumit, nggak seperti mungkin kalau saya belajar zaman dulu. Kalau belajar zaman dulu kadang-kadang penggunaan alat ini luar biasa, agak susah ya. Belum kita membaca bahasa mesinnya dan sebagainya. Tapi kita sekarang sudah diberi kemudahan. Namun dengan kemudahan ini mudah-mudahan kita manfaatkan untuk anak didik kita. Jalan dari perubahan ini mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga bisa dipahami tentang bagaimana alat-alat yang nanti hardware-nya, laptopnya, diantaranya atau komputernya. Yang ketiga adalah pemetaannya Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan di sekolah kita sudah petakan, ya, karena kalau tidak dipetakan, saya yakin kestabilan pemberian materi atau belajar jarak jauh menggunakan platform ini juga tidak akan bisa berjalan secara efektif ya. Nah, di sini kita perlu adanya yaitu pemetaan yang jelas. Mudah-mudahan dari sekolah masing-masing sudah dilakukan pemetaannya. Pemetaannya diantaranya mungkin ya silakan Ibu dan Bapak yang memiliki handphone, yang memiliki laptop bisa diklasifikasikan supaya nanti berjalan dengan aman dan kita bisa lancar. Karena media tersebut adalah salah satu sumber untuk belajar, untuk menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, ya. Jadi medianya sudah dipetakan dulu, yang ketiganya. Mudah-mudahan dengan dipetakan ini, sehingga nanti troubleshooting atau permasalahan pengguna ataupun yang lain-lainnya bisa diatasi, bisa ditangani oleh kita, ya. Karena di sekolah biasanya lebih dari ratusan, apalagi sekolah besar. Nah, seperti apa nanti kita harus menggunakan supaya nanti bisa efektif ini, ya. Jadi pemetaan adalah salah satu bagian strategi untuk yaitu menghadapi, menyikapi bagaimana menggunakan alat media ini. Bagaimana menggunakan platform Merdeka Mengajar ini, ya. Setelah nanti ketahuan pemetaan jelas, insya Allah nanti bisa teratasi, ya. Jadi yang ketiganya adalah pemetakan. Silakan petakan masing-masing, ya, yang punya HP kita gunakan untuk belajar jarak jauh. Ya. Nah, karena ini ada menggunakan alat, maka salah satu alatnya harus benar-benar terkondisi dengan aman. Berikutnya kalau kita membahas masalah alat atau juga perangkat keras atau juga hardware, kalau bisa ketika kita sudah mendownload ya aplikasi Merdeka Mengajar, ya yang lainnya dihapus saja, ya, aplikasi yang lainnya untuk bisa dihapus, ya, karena ini juga bisa mengurangi kestabilan keamanan untuk nanti Ibu dan Bapak masukkan data. Nanti ada data-data yang perlu kita masukkan ke dalam HP. Belum kita mendownloadnya, materi modul dan sebagainya juga. Nah, ini salah satu saran kami. HP-nya pun kita sudah bisa mengkondisikan. Seperti apa nanti ketika nanti kita sudah akan menggunakan media ini. Sudah kita menggunakan platform ini. So, platform ini adalah platform yang diberikan oleh kementerian kepada kita, tetap yaitu memakan ruang. Ada ruangnya walaupun hanya 50 megabytes, Ibu dan Bapak. Kecil memang kalau kita install ya. Tapi kan kita mendownload yang lainnya, menyimpan data yang lain bisa dilakukan. Nah, dengan ini yaitu mudah-mudahan Ibu dan Bapak kepada anak-anak pun kita klasifikasikan, kita sarankan, kita arahkan bahwa HP kita sudah benar-benar yaitu distandarkan, ya. Jadi yang lain-lain perlu kita gunakan, dianulir dulu. Baik Ibu dan Bapak yang saya hormati, nanti sebelum kita berarah ke yang lain, karena yang pertama itu ya secara basic, selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan, seperti apa kita lakukan. Nah, untuk mastery tentang platform Merdeka ini, sebetulnya jebatannya yaitu atau ruangnya ada dua, Ibu dan Bapak ya. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa menggunakan dengan menggunakan HP
ya, atau handphone, atau boleh menggunakan juga yang lainnya seperti juga laptop atau tabletnya. Ya, jadi saya melihat sesuatu yang luar biasa di aplikasi ini. Jadi bisa di mana saja itu dan Bapak ya. Jadi tidak apa namanya tidak canggung begitu. Tapi kita bisa menggunakan dengan HP, silakan. Namun di HP ada dua cara Ibu dan Bapak ya. Yang pertama yaitu harus mendownload dulu di Google Play Store-nya. Jadi di Google Play Store kita download, kemudian nanti kita simpan di HP kita. Biasanya nanti akan muncul logo ikonnya Merdeka Mengajar. Yang kedua di HP masih juga bisa kalau menggunakan browser webnya. Jadi silakan kalau menggunakan browser web juga Ibu langkahnya nggak usah bingung-bingung. Kalau saya tidak mendownload aplikasi Merdeka Platform Merdeka Mengajar, caranya bagaimana langkah yang berikutnya kalau menggunakan handphone? Ya, kalau menggunakan handphone juga bisa Ibu dan Bapak ya. Jadi silakan Ibu berselancar ke Google Chrome ya. Makanya Google Chrome biasanya kalau HP sekarang itu pasti ada Google Chrome-nya ya. Ada Google Chrome-nya, kita ke sana ya. Kemudian kita ketik nanti guru.kemdikbud.go.id. Jadi ada linknya, ada lamannya yang nanti untuk kita jalankan gitu ya. Jadi kalau menggunakan HP silahkan Ibu dan Bapak ya, terserah nanti caranya sama saja. Kalau ibarat kita pergi ke Jakarta mau jalan tol silakan, mau jalan non tol juga bisa. Yang penting kita pergi ke Jakarta ya. Nah itu yang pertama adalah menggunakan handphone. Kemudian yang kedua adalah untuk penggunaan ini adalah menggunakan laptop Ibu dan Bapak. Sebetulnya kalau laptop ini kita hanya berbasis webnya saja ya. Jadi browser webnya saja pada umumnya ya. Tapi orang-orang sekarang kan pada pintar IT-nya Bu ya. Saya yakin juga para operator juga bisa ya. Mengambil penjembatannya. Penjembatan aplikasi itu namanya bisa menggunakan Bootstrap atau juga bisa menggunakan Mimo. Kalau saya menggunakan Mimo, nanti saya akan praktekkan dua cara ya. Jadi kalau menggunakan jembatan ini nanti ada logo ikonnya muncul di laptop kita ya. Tapi kalau menggunakan web browser ini alamatnya saja, nanti langsung ke linknya nanti berarah ke sana ya. Nah ini hal-hal yang perlu kita sikapi Ibu dan Bapak ya, karena kita nanti bagian dari hal-hal yang perlu kita lakukan, bahwa kita juga harus menyikapi dan kita adalah bagian yang berperan penting di dalam hal ini ya. Yang terakhir adalah akun Ibu dan Bapak ya, karena ini berbasis juga web, juga berbasis Android ya, dan dimasukkan menggunakan email kita ya, maka email yang sudah diberikan adalah akun belajar kita. Akun belajar kita adalah bagian yang memang terintegrasi ke dalam sistem. Mohon Ibu dan Bapak akun belajarnya nanti digunakan. Dan kalau ada bermasalah silakan lakukan di sekolah masing-masing karena sekolah masing-masing ada adminnya. Yang pertama itu. Yang kedua, di sekolah masing-masing nanti juga ada pemantaunya. Setelah itu nanti bisa ke akun admin kabupaten dan juga ke pusat dan sebagainya. Jadi nanti yang pertama adalah Ibu dan Bapak harus memiliki akun. Mudah-mudahan akun ini tidak disamakan ya, karena akun ini juga ada akun pribadi. Masih banyak yang sedikit bingung antara akun yang saya miliki dengan akun belajar. Nah ini ada perbedaan Ibu dan Bapak. Jadi ada karakteristik yang membedakan bahwa akun yang digunakan adalah berakhiran belajar, belajar ID. Kalau Ibu dan Bapak mungkin diberikan oleh operator sekolah, itu pasti nama misalkan guru, misalkan guru SMP @belajar@id.
ya. Jadi akun inilah yang sebagai resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada kita melalui sistem Dapodik kita, ya. Jadi tidak sembarangan akun diberikan. Jadi sistem Dapodiknya dijelaskan dulu. Sistem Dapodiknya harus benar-benar terverifikasi dengan jelas. Nah, akun ini nanti akan dimanfaatkan, ya. Jadi melalui akun satu atau mungkin juga bisa melalui SIM PKB kita masing-masing. Ibu dan Bapak kan memiliki SIM PKB, ya. Jadi SIM PKB juga salah satu bagian yang kita bisa melakukan untuk mempelajari learning management system, karena sekarang sudah ditautkan antara sistem akun SIM PKB dengan akun belajar, maka salah satu bagiannya. Jadi silakan salah satu gunakan saja. Bisa menggunakan akun belajar, bisa menggunakan kalau Bapak dan Ibu guru, yaitu SIM PKB-nya. Ya. Yang penting bagi kita untuk mendapatkan yaitu yang namanya SIM PKB, Ibu dan Bapak mengarahkan kepada guru-guru, terutama mohon maaf guru-guru yang di swasta, segera bergabung mengikuti kegiatan MGMP. Karena kalau tidak bergabung mengikuti kegiatan MGMP, itu tidak akan bisa memiliki SIM PKB-nya. Ya. Jadi SIM PKB ini adalah bagian yang nanti kita bisa menggunakan. Selain kita bisa melakukan kegiatan, yaitu misalkan kalau yang mau sertifikasi dari sini. Kalau dulu enggak, ya, tidak menggunakan itu. Tapi sekarang sudah benar-benar bahwa SIM PKB kita, guru yang akan disertifikasi harus memiliki dulu. Maka dengan itu mohon untuk Ibu dan Bapak di sekolahnya, yuk mari sama-sama untuk bisa mengikuti kegiatan di MGMP kita. Hidupkan MGMP kita supaya nanti proses belajar kita akan lebih baik. Dan keinginan pemerintah menjadikan profil pelajar Pancasila akan bisa terwujud dengan baiknya. Karena ini salah satu bagian-bagian yang tentunya oleh kita bisa dilakukan. Ya. Nah, bagaimana bisa berkritis-kritis? Bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang lain sesuai dengan aturan kalau memang pendukung dan juga keinginan kita belum bisa mengarah ke arah sana. Nah, dengan itu mudah-mudahan nanti dari akunnya Ibu dan Bapak, ya, sudah benar-benar sudah disiapkan. Ada teman kita di sekolah yang belum memiliki akun, silakan arahkan. Karena akun ini adalah hak kita. Asalkan guru tersebut tidak pindah-pindah. Ya, mohon maaf untuk di swasta kadang-kadang tidak jelas admin-nya di mana. Nah, ini akun belajar akan tertautkan ketika data pokok pendidikan kita jelas, ya. Jadi data pokok pendidikan jelas, insya Allah nanti akun belajar kita tidak ada masalah, ya. Nah, ini salah satu syarat Ibu dan Bapak, ya, untuk bisa melakukan aktivitas menggunakan platform Merdeka Mengajar adalah akunnya aktif, ya. Akun bukan pribadi, akun belajar kita yang diberikan oleh kementerian digunakan. Nah, akun tersebut pasti semua akun, ya, semua juga Gmail pasti ada passwordnya. Mohon Ibu dan Bapak juga merahasiakan password kita, karena hanya kitalah yang tahu persis tentang kode KEI kita, ya, sandi kita, dan di situ data-data kita akan kita gunakan, akan kita simpan, akan kita share dan sebagainya. Nah, kalau ketahuan mungkin password kita dibuka oleh orang, khawatir kita dimanfaatkan, ya. Maka dengan ini juga saya itu ya memberikan kehati-hatian kepada Ibu dan Bapak untuk bagaimana password ini pribadi kita, ya. Jadi hanya kita lah yang tahu tentang passwordnya. Kalau tidak tahu, silakan bisa di-reset dan kita lakukan lagi serahasia mungkin. Dan mudah-mudahan yang unik dan ditulis dan disimpan. Dan semua password dari email, dari aplikasi yang lain, kalau bisa diupayakan sama, supaya nanti kita kalau membuka lagi, itu akan bisa digunakan. Ya, barangkali sekitar
untuk gambaran-gambaran kita akan menuju ke praktek Ibu dan Bapak ya. Izinkan kami menjelaskan presentasi mengenai platform Merdeka Mengajar. Bapak dan Ibu sudah kelihatan? Terlihat, Pak, sudah jelas. Kelihatan ya. Nah, jadi Ibu dan Bapak, Merdeka Belajar ini sebetulnya sudah ke episode 19 ya. Jadi kurikulum Merdeka dengan platform Merdeka Mengajarnya berada di episode ke-15 ya. Nah, kenapa kita melakukan episode di kurikulum ini? Karena berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan dari Kementerian nomor sekian tentang aktivasi akun belajar. Jadi sebetulnya udah lama Ibu dan Bapak, sudah 1 tahun lebih kita disuruh mengaktifkan ya akun belajar kita untuk kita bisa gunakan. Karena akun ini sama sebanding dengan ada di Google biasa Bu ya. Di Google Drive itu sama saja dengan Google pribadi kita. Sama persis yang saya lihat itu ya. Namun ini lebih untungnya ya, tambahannya adalah kita gratis. Jadi ruangannya tak terbatas. Kalau di akun pribadi kita hanya 15 GB ya. Tapi kalau di akun kementerian yang diberikan oleh kementerian ini tak terbatas dan gratis untuk kita lakukan. Kalau saya pribadi sudah saya sandingkan, sudah saya hijrahkan file-file data saya ke akun belajar saya ini ya. Nah, itu yang saya sebagai gambarannya. Ibu dan Bapak, episode Merdeka Belajar hingga saat ini yang dilakukan sebetulnya tadi sudah 19 ya dengan Merdeka Belajarnya. Di episode pertama Merdeka Belajar ini, kemudian di episode Kampus Merdeka, kemudian di episode yang kelima ini adalah program guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu bagian daripada guru penggerak. Karena guru penggerak akan diciptakan nanti ke depannya sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin yang luar biasa, yang hebat, yang inovasi, yang kreatif dan sebagainya. Makanya di sekolah masing-masing sekarang sudah banyak sekali yang menjadi guru penggerak. Ya, dan mereka sebagai ujung tombak untuk menggerakkan sekolahnya supaya nanti Ibu dan Bapak pribadinya sendiri maju. Yang berikutnya adalah yaitu transformasi data pendidikan. Kemudian yang ketujuhnya adalah yaitu tentang program sekolah penggeraknya. Nah, ini juga mohon Ibu dan Bapak ya, yang sudah yaitu menjadi sekolahnya, yang ikut menjadi sekolah penggerak, artinya otomatis dengan gurunya juga masuk kepada guru penggerak, dengan kepala sekolahnya juga masuk kepada kepala sekolah penggerak ya. Termasuk juga pengawasnya, biasanya ke bawah-bawah tuh. Jadi ada sekolah penggerak, kepala sekolahnya sudah benar-benar menjadi penggerak karena tidak sembarangan menjadi seorang kepala sekolah penggerak tersebut karena dites dulu dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah terpilih menjadi program sekolah penggerak, nah ini kesempatan termasuk juga yaitu platform-platform yang saya jelaskan ini ya. Jadi platform Merdeka Mengajar ini bagian dan wajib yang nanti semua unsur sekolahnya bisa dilaksanakan di tahun ajaran baru ya. Berikutnya, selain itu juga penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini. Ya, lambangnya seperti ini, Bu. Nah, kemarin kita para sekolah sudah mengajukan ya implementasi kurikulum Merdeka. Mudah-mudahan ada 214 sekolah kalau nggak salah. Nanti di tahun ajaran baru berarti sekolah tersebut sudah berdampak ya menggunakan platform Merdeka Mengajar. Walaupun di swasta yang belum juga bisa, tapi yang diutamakan yang IKM dan juga sekolah penggerak ya. Nah, ada 3 pilihan, mungkin barangkali mandiri belajar, sekolahnya bisa memilih, yaitu dengan menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum Merdeka dengan tetap
menggunakan kurikulum 2013. Jadi tetap ada 2 kurikulumnya ya. Jadi silakan masih menggunakan kurikulum 2013 yang mungkin disederhanakan ya. Kemudian yang mandiri berubah, nah menerapkan kurikulum mereka menggunakan perangkat ajar yang disediakan. Kemudian yang ketiga, mandiri berbagi, yaitu menerapkan kurikulum mereka dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, biasanya yang saya pantau, yang saya lihat ini masih ke level nomor 1, Ibu dan Bapak. Banyak sekali yang nomor 1 ya. Nah, ini upaya kita untuk bagaimana menggenjot ya sekolah-sekolah ini bisa sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman. Sejalan dengan tuntutan-tuntutan sehingga kita sebagai guru juga di sekolah masing-masing bisa memotivasi. Yuk, keinginan pemerintah ini kita bisa melakukan perubahan-perubahan ya, terutama yang saya jelaskan perubahan di dalam teknologi. Karena bagian dari hal inilah kita ya jelas kita harus menggunakannya ya. Nah, ini juga kebijakan dari program prioritas Merdeka Belajar ya. Nah, ini Pak Presiden juga sudah menyantumkan dengan visi misinya ya, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini bagian dari bagaimana profil pelajar Pancasila tersebut ya. Itu bisakah kita ke sana? Insya Allah bisa, Ibu dan Bapak ya. Nah, dengan visi misinya yang luar biasa seperti ini. Rencana strategis kementerian ini nanti akan dikaji sampai 2024. Mudah-mudahan ya bagian platform ini tidak ada masalah. Mudah-mudahan semua kita sudah bisa menggunakannya. Itu yang harapan kami ya. Dan Ibu dan Bapak sudah bisa dengan mudah, dengan begitu, yaitu gampangnya memberikan kepada anak-anak kita ya. Karena anak-anak ini adalah sebagai sumber, sebagai tujuan, sebagai fokus ya. Jadi kita harus fokus kepada anak-anak. Memfokuskan kepada anak-anak ini adalah perlu arahan dan bimbingan dan dorongan oleh kita semuanya ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya. Berikutnya yaitu saat ini terdapat 5 kelompok tantangan dunia pendidikan yang perlu dihadapi ya, di mana ekosistem kita ya, dilihat kita bagaimana sekolah kita ya, seperti apa dan sebagainya. Ibu dan Bapak bisa melihat sendiri, termasuk guru-gurunya atau para pendidiknya, juga para tenaga pendidiknya, seperti apa yang ada di sekolah masing-masing, pedagogiknya dan kurikulumnya, dan juga sistem penilaiannya ya. Nah, kegiatan prioritas Merdeka Belajar membiayai pendidikan ini kita sudah lakukan, ada PIP-nya ya, juga pembinaan SION dan sebagainya. Ini bagian yang sudah kita peroleh, termasuk tunjangan profesi guru non-PNS juga. Kemudian kegiatan prioritas Merdeka Belajar, digital, sekolah, dan medianya. Penggunaan platform ini, Ibu dan Bapak ya. Penggunaan platform ini mudah-mudahan minimal 1 saja dulu. Syukur-syukur kita sudah menggunakan platform yang ada. Karena di Google itu ternyata platformnya banyak, Ibu dan Bapak ya. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan untuk kita, untuk kepada anak-anak kita ya. Bahan belajar kita untuk media dan seterusnya ya. Layanan terpadu, kementerian dan sebagainya, ini adalah semuanya sekarang sudah dilakukan secara digitalisasi ya. Ini sudah tidak ada yang lanjut. Nah, guru penggerak tadi ya sebagai pemimpin belajar mendorong tumbuh kembangnya murid secara produktif ya, dan proaktif dan mengembangkan pendidikan untuk mengimplementasikan pembelajaran di saat ini ya. Jadi bagaimana fokus kepada murid, insya Allah dengan guru penggerak ini bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang memang kita inginkan ya. Nah, Ibu dan Bapak, kementerian juga akan mendorong guru-guru penggerak menjadi seorang pemimpin pendidik di masa yang akan datang dengan mewujudkan generasi Indonesia yang unggul. Ya, melalui jadi kepala sekolah, mungkin menjadi seorang pengawas, mungkin bisa menjadi seorang instruktur pelatih guru. Ini sudah terwujud ya. Ada jadi kepala sekolah, nanti untuk negeri ini diupayakan dari seorang guru penggerak. Juga pengawasnya, juga instruktur juga harus berpengalaman dan memiliki sertifikat sebagai guru penggerak. Nah, ini untuk menciptakan SDM, sumber daya manusia yang unggul itulah, itu bisa membangun negara kita secara nasional nanti, Ibu dan Bapak ya. Guru penggerak akan selalu berpihak kepada murid, mudah-mudahan seperti yang kita harapkan ya.
Dan ini salah satu bagian juga yang bisa sodorkan, yang juga bisa kita embankan kepada para siswa kita yang berada di sekolah masing-masing, ya. Platform Merdeka Mengajar, Ibu dan Bapak. Nah, ini platform Merdeka Mengajar, ini gambarnya seperti ini, Ibu dan Bapak, ya. Nanti kita bisa melakukan platform gambaran seperti ini, ya. Nanti Ibu bisa mencarinya. Oke. Nah, diantaranya ada 3 hal yang perlu kita pahami tentang platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi. Platform yang berbasis pendidikan, pengajaran untuk menjadi yaitu tantangan di penggerak yang akan datang. Ya, untuk mewujudkan sebagai pelajar Pancasila tadi, ya. Salah satu ini sumbernya, ya. Nah, makanya mudah-mudahan berpikir kritis ini, kritisnya ya penggunaan alatnya yang memang tuntutannya. Mengajar kita di platform ini bisa mengajar. Ibu dan Bapak juga bisa belajar. Bahkan Ibu dan Bapak juga bisa berkarya. Nah, 3 hal inilah nanti di platform ini bisa kita lakukan, ya. Yang Ibu nanti Bapak bisa sikapi. Mengajar, yaitu banyak perangkat ajar yang saat ini tersedia lebih dari kurang lebih 2.000 referensi, ya Ibu dan Bapak, ya. Perangkat ajar berbasis kurikulum merdeka. Jadi sudah berbasis kurikulum merdeka sekarang. Sudah disesuaikan oleh sistem dan para ahli, para pakar sudah meramu seperti ini nanti bahan ajar kita dan sebagainya. Gambaran-gambarannya bisa dilihat dan sebagainya, ya. Kemudian asesmen murid juga membantu guru-guru melakukan analisis, ya, diagnosis, literasi, melakukan dengan juga numerisasi dengan cepat sehingga kita bisa menilai secara langsung begitu saja, ya. Kita bisa melihat hasil dan sebagainya. Itulah kehebatan teknologi. Dan belajar juga yaitu bagaimana kita melatih mandiri. Di dalam kurikulum, di dalam platform ini juga kita bisa belajar. Bagaimana kita bisa melatih mandiri, Ibu dan Bapak belajar sendiri, gitu ya. Jadi guru dan Bapak, Ibu dan Bapak semuanya para guru dapat memperoleh materi pelatihan berkualitas dengan mengaksesnya nanti secara mandirinya. Mudah-mudahan nanti Ibu dan Bapak bisa ya tidak bertanya-tanya dulu, ya. Dicoba-coba dulu, ya, melakukannya. Ketika ada masalah, saya yakin kita bisa koordinasi untuk bisa menghadapi permasalahan itu. Video inspirasi juga, guru-guru nanti mendapatkan beberapa video inspirasi untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas, ya. Ini luar biasa, ya, sudah sedemikian rupanya, ya, pemerintah memberikan kemudahan kita kepada kita dengan gratis dan sebagainya untuk kita manfaatkan, ya. Platform Merdeka Mengajar mendorong guru untuk berkarya dan menyediakan wadah berbagai prakteknya. Jadi Ibu dan Bapak kalau para gurunya memang senang berinovasi, melakukan karya inovasinya, silahkan bisa dinuangkan di sistem ini, ya. Kemudian Ibu dan Bapak masuk dengan akun belajar tadi, ya, harus ada berakhiran ID. Untuk mendapatkan markas platform ini Merdeka melalui aplikasi di gawai masing-masing. Ibu dan Bapak, kita praktekkan, ya, masing-masing, ya. Oke, Ibu dan Bapak bisa kelihatan? Ya, bisa kelihatan, ya. Nah, saya satu dulu, ya. Yang pertama, cara memasukkan, cara menjalankan aplikasi platform ini. Kebetulan saya sudah mendownload, Bu, dengan bantuan tadi, ya. Jadi menggunakan Mimo ini sebagai jembatan, saya simpan di sini. Nah, ini akunnya ini. Akunnya ini. Aplikasinya ini. Aplikasi Merdeka Mengajar, kita cari, kita klik. Nah, ini sama dengan HP, dengan handphone, ya Bu, ya. Dan Bapak, Ibu dan Bapak? Bisa, Pak, bisa. Bisa, Pak. Ada. Ada, ya. Nah, ini menggunakan bantuan jembatannya dengan Mimo, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak bisa mendownload nanti di Google, ya, Google Chrome, bisa disimpan di laptop kita masing-masing, ya. Nah, ini Ibu dan Bapak tinggal klik saja. Saya sudah mendownloadnya, tinggal klik. Nah, ini sudah beralih Ibu dan Bapak. Ini seolah-olah di HP, di handphone, ya. Nah, ini seperti ini.
Ini menggunakan laptop, ya, tapi rasanya rasa HP gitu, rasa handphone. Nah, ini ada 5 yang perlu kita pahami. Ada pengembangan guru, diantaranya video inspirasi, tadi sudah saya jelaskan, kemudian pelatihan mandiri, bukti karya, dan juga asesmen murid, juga perangkat ajarnya. Nanti kita bisa coba dan saya lakukan nanti ya, sedikit-sedikit. Jadi kalau kita masuk dengan menggunakan bantuan Ibu dan Bapak, ya. Kalau seandainya kita Ibu dan Bapak tidak ada, ya, misalkan ininya tidak siap, ya, maka nanti saya masuk ke sistem, ya, yaitu dengan menggunakan Chrome, Google Chrome, seperti biasa Ibu dan Bapak. Nah, ini klik Google Chrome-nya, sudah kelihatan, Bu? Sudah ya, oke. Ya. Nah, kita akan menjalani langkah-langkah awal. Nah, biasanya yang pertama kebingungan apa yang harus kita ketik, ya. Jadi di sini Ibu dan Bapak mengetik linknya adalah guru. Kelihatan ya? Kalau saya kebetulan sudah, tinggal guru.kemdikbud.go.id. Itu adalah linknya, ya. Jadi Ibu bisa mencatat, Bapak dan Ibu barangkali takut lupa nanti. Kalau pakai HP bagaimana? Kalau pakai laptop seperti apa? Kalau pakai laptop tanpa menggunakan two-step, maka harus menggunakan browser web. Nah, kalau browser web harus mengklik dulu Google Chrome-nya, ya, atau Google-nya, ya. Nah, ketika kita klik menggunakan HTTP boleh, /guru.kemdikbud.go.id. Nah, kita klik enter Ibu dan Bapak. Nah, ini Ibu dan Bapak ya. Bisa kelihatan ya? Oke, bisa kelihatan Ibu dan Bapak? Ya, Pak Isa. Nah, ini pengembangan diri untuk menginspirasi dan mengajar lebih baik. Ini adalah aplikasi, ya, platform Pampet yang ada di dalam aplikasi Merdeka Mengajar. Ya, Merdeka Mengajar sudah menyiapkan untuk kita platform ini, dipersembahkan untuk ya mempermudah para guru atau para pendidik untuk melakukan kemampuannya, untuk menyesuaikan kemampuannya, yaitu melakukan pelatihan tingkat kompetensi juga serta berkarya dan juga berinspirasi dengan rekan-rekan sejawat, ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya sarankan nggak usah bingung-bingung dulu. Lebih baik kita menggunakan aplikasi ini, walaupun banyak Ibu, Bapak dan Ibu aplikasinya ya. Di saat ini aplikasi itu banyak sekali yang hampir mirip ya tentang proses pembelajaran. Yang lebih baik kita menggunakan yang ini saja, karena ini sudah resmi, sudah disandingkan oleh sistem ke database kita. Ya, tinggal Bapak dan Ibu menggunakannya saja. Ya. Jadi yang pertama tadi masuk ke link dengan alamatnya guru.kemdikbud.go.id. Ketika kita klik enter, muncullah ini. Ya, Ibu dan Bapak, kalau nanti seandainya nanti Ibu dan Bapak tidak masuk ke sini, berarti belum login dulu, ya. Nah ini, jadi ada hal yang perlu kita pahami bahwa ketika login memasukkan akun ID-nya, ya, berarti kita tidak masuk ke akun belajarnya. Jadi di luar, ketika nanti diotomatiskan akun belajar masuk, langsung ke sini. Dia maju, ya. Contoh nih, Ibu dan Bapak ya. Oke, saya logout dulu. Nah, kita keluar. Nah, ketika nanti kita menulis di sini, yaitu guru, ya, ketika masuk guru, nanti dia harus masuk dulu ke sistem. Nah, ini udah masuk salahnya, Pak ya. Nanti masuk ke sistem dulu, masuk ke logout dulu, login-nya dulu, ya. Login-nya dulu, nanti kita bisa melakukan yaitu memasukkan data kita, akun kita, ya, dengan password-nya. Jangan lupa akun kita pasti berakhiran belajar ID dengan password-nya yang mungkin Ibu dan Bapak sudah dikenal, ya. Jadi bukan akun pribadi, ya. Nah, di sini ada asesmen murid, Bu. Bapak dan Ibu, ada asesmen murid, diantaranya yaitu beragam paket soal yang bisa dibagikan daring atau luring
pengertian daring ini berarti dalam jaringan ya. Kalau luring nanti kita harus mendownload dulu, diberikan nanti secara luring gitu ya, di-download dulu, kemudian tesnya kita berikan secara luring. Nah, ini silakan dilakukan. Jadi ini sudah mampu ya. Artinya aplikasi ini mau membagikannya secara daring silakan, atau juga melakukannya secara luring juga silakan. Jadi tersedia ya. Jadi fitur-fitur itu secara otomatis nanti menganalisa hasil yang mendalam ya. Nah, kita melihat pilihan asesmen dulu, Bu. Nah, di sini pilihan asesmen kita akan diarahkan ke pilihan. Nah, di kurikulum Merdeka ini kan sistemnya per fase, Ibu dan Bapak ya. Kalau SMP itu fasenya fase apa, Ibu dan Bapak? Fase D ya. Nah, kita pilih dulu, Ibu dan Bapak, klik fasenya. Ya, saya ulang lagi. Ini ada kelas atau fase di sini. Nah, kita klik dulu yang atas. Karena syarat menentukan adalah yang atas dulu. Klik. Kemudian kita pilih fase D-nya. Nah, fase D atau fase yang berada di kelas 7 sampai 9. Baru kita terapkan, Ibu dan Bapak. Di bawahnya harus diklik dulu. Diterapkan. Nah, seperti ini. Nah, ketika diterapkan, sudah masuk ke sistem. Bahwa Ibu akan membuka, ya, dan Ibu sudah terekam oleh sistem, itu sedang akan membuka, ya, pilihan assessment yang sudah dipilih, baik di kelas mana yang kita pilihnya. Ya, di sini sudah contoh adalah kelas B. Nah, pilihannya mau numerisasi atau berupa angka atau mau juga literasi, ya. Silakan kita pilih dulu. Kalau literasi ke bawah, Ibu dan Bapak ya. Nah, nanti kita cari-cari, Ibu dan Bapak nanti, ya. Nah, di sini misalkan numerisasi yang ada dulu. Nah, kita klik saja. Misalkan ini pelajaran aljabar, klik ininya, Bu, di tengahnya. Klik mapanya. Nah, sehingga ke sini nanti, ya. Nah, ketika ke sini, apakah kita mau menggunakan asesmen ini atau tidak? Ya. Nah, di sini juga ada fasilitas, Ibu dan Bapak, di atas pojok, bisa kelihatan ya. Nah, ini artinya tanda titik 3 nyambung garis, ya. Itu artinya kita bisa melakukan sharing data ini yang kita buka ini ke siapa? Bisa menggunakan melalui WA, atau bisa menggunakan link, atau bisa menggunakan juga sistem Facebook atau Telegram yang lain. Nah, kalau menggunakan WA kan salah satu yang mudah, Bu ya. Misalkan kita akan share-kan linknya, berikan link ini, yaitu menggunakan WA. Tinggal klik saja yang di atas. Kalau menggunakan Facebook ke sini dan ke bawah, dan juga menggunakan salin linknya juga ini. Kalau salin link berarti linknya yang disalin bisa ditempatkan di WA gitu ya caranya ini. Nah, ini Ibu dan Bapak fasilitas ini. Fasilitas detail ini kita bisa melakukan. Nah, ini yang mengapa perlu asesmen. Pelajari prinsip dan penerapan asesmen dalam pembelajaran di sini. Nah, ini sudah kita pelajari dulu ya. Nah, ini ada salah satu contoh soal, Ibu dan Bapak. Kalau ingin melihat salah satu contoh soal, ini di daftar soal ini diklik, Ibu dan Bapak ya. Di daftar soal ini diklik ya. Jadi tinggal klik, kemudian kita ke bawah geserkan. Nah, di sini perlu diisi, Ibu dan Bapak, nama siswa tersebut. Nama lengkapnya, mudah-mudahan Ibu sebagai gambaran Ibu nanti diupayakan menyeting dulu ya, kelas berapa nanti tahun ajaran baru lah Bapak dan Ibu ya. Misalkan saya mengajar di 73 dan 76 misalkan, setting saja dulu. Dibuatkan dulu kelasnya, nanti di setting ya. Bapak, Pak Encep, sebelum melangkah jauh, ini ada pertanyaan dari pertanyaan dulu, boleh. Ini pertanyaannya soalnya tentang ini, Pak, tentang akun belajar, ya Pak ya? Ya, oke. Ya boleh ya Pak ya, diselang dulu ini. Boleh, ya. boleh. Ini di Bentar, sini ya. di kolom chat. Dulu ya, bentar. Oke, biar kelihatan. Iya. Silakan Bu. Ini di kolom chat nih ada pertanyaan dari Feni Kadrina. Ini pertanyaannya, dulu induk saya di SMP, Pak. Setelah keterima P3K, induk saya SD. Hanya saja SK belum keluar sehingga belum masuk Dapodik. Untuk akun belajar, apakah saya pakai yang lama untuk dimasukkan ke sistem?
Ini mungkin kalau yang belakangnya kan ada guru SMP belajar ID, kalau SD kan mungkin guru SD ya Pak ya? Guru Ya, SD betul, belajar ID. betul. Nah ini bagaimana Pak? Ya, kembali tadi saya sudah menyinggung bahwa sebetulnya gurunya subminkalnya jelas enggak, ya. Jadi kalau perubahan guru misalkan ingin ngajarnya di SMP, maka harus dirubah dulu, ya. Karena nanti kalau tidak dirubah, tidak diajukan, yaitu reset passwordnya, reset datanya, itu sistem tetap membaca yang lama. Artinya Ibu sudah termasuk ke dalam recall sistem yang dulu. Karena ini sudah 2 tahun kok. Sekolah sudah terrekam dengan sistem, akun belajarnya itu sudah lama, masuk ke dalam dulu. Makanya kalau ingin yang mencari yang baru, nggak akan mungkin ketemu. Karena akun belajar hanya satu dengan namanya yang itu. Maka dengan itu mudah-mudahan Ibu dan Bapak di sekolah yang dituju, ya itu sasarannya seperti apa Ibu sendiri. Ya, jangan sampai nanti membingungkan sistem. Ketika diklarifikasi oleh sistem, oh ternyata ini tidak jelas. Mohon maaf gurunya ya. Nah, maka dengan itu subminkalnya, satuan organisasi pangkal Ibu harus segera direvisi ya supaya nanti mendapatkan akun. Nah, kembali kepada diri kita bahwa mengajar itu kan bukan suruhan orang, tapi keinginan kita. Apalagi di swasta ya, yang saya alami kadang-kadang tarik mundur ya. Jadi di mana kita ganti dan sebagainya. Akhirnya sistem juga membacanya tidak jelas, terutama kan dapodik. Jadi ini berdasarkan dapodik Ibu dan Bapak ya. Jadi sistem akun belajar itu dilihat dari kejelasan dapodiknya seperti apa. Maka kalau ingin Ibu aman ya di sekolah tertentu, ya sudah di situ ya. Nah, kalau sudah di situ ingin lebih ya bagaimana kita stabil dan tidak bingung dan sebagainya, ajak masyarakat lembaga itu untuk maju gitu. Terutama juga mohon maaf yayasannya dan sebagainya supaya nanti bisa mengikuti arus perubahan kembang. Karena ini berpengaruh kepada kegunaan dari sistem ini ya. Juga di masa yang akan datang bahwa PTK adalah sebagai sumber dari kejelasan dapodik kita. Ya, itu barangkali Bu. Ya. Berarti di sini harus minta lagi akun belajar Pak, atau pakai aja walaupun Bu Feni ini sudah masuk menjadi guru SD, tetap aja pakai yang SMP atau yang tetap itu saja atau bagaimana Pak? Kalau kita lihat, Ibu kan kalau sudah di SD, maka diupayakan diajukan untuk memverifikasi data yang update-nya. Karena nanti kalau tidak diajukan mengambil dari SD, kan berarti harus kembali lagi. Ya, jadi harus jelas. Ya, ketika kita di SD, ya cepat-cepat. Ya, jadi diajukan cepat-cepat bahwa Ibu saya sekarang bukan di SMP lagi, atau sebaliknya bahwa saya bukan di SD lagi. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing untuk bagaimana menyikapi ya, bahwa kejelasan data ini adalah kita sendiri yang perlu melakukan verifikasinya. Ya, jadi sistem itu akan membaca, merubah ketika ajuan-ajuan itulah yang sudah kita lakukan. Nggak dia lakukan ya nggak akan bisa secara otomatis. Direvisi berarti kecuali ya, datanya ya? sudah terdata, tergambar oleh sistemnya. Iya. Begitu. Karena Iya, masih ada data, kadang-kadang mohon maaf nih, saya aja masuk di database kita ada di MySafe BKN. Ketika kita menggunakan si cantik cerita ya, dan juga aplikasi yang lain ini tidak terekam dengan jelas. Di kepegawaian kita kan perlu adanya komunikasi bahwa saya sudah tidak di sini lagi, bahwa saya sudah memiliki misalkan gelar S3 dan sebagainya atau perubahan data. Maka perubahan data itu selain itu kita ya yang melakukan mengajukan, karena kalau udah by system itu ada adminnya. Nah, admin inilah yang harus kita nanti ya menyikapi Ibu dan Bapaknya sendiri yang harus juga melakukan ya perubahan data tersebut ya. Biasanya sekarang sudah mandiri, ketika diajukan sistem tinggal membuka, kita sendiri yang bisa merubahnya. Sekarang sudah diberi kemudahan Ibu dan Bapak ya. Nah, oke, ada lagi? Bapak, ini ada sambungan ya Pak, ada teman ternyata kasusnya Bu, ini ada lagi di Ibu Ufi.
Nah, ini sama kasusnya Pak, yang tadi hanya Bu Ufi ini bertanya apakah data di akun SMP nanti akan hilang jika akun saya direvisi ke SD. Nah, itu kayak gitu bagaimana Pak? Ya, kalau akun belajar sudah terdata di sana, tidak akan hilang selama kita tidak dihapus, ya. Tetap ada gitu. Kecuali kalau tadi mutasi migrasi kita dari akun ini ke akun anu gitu kan. Seperti saya migrasikan, tetap masih ada kalau memang tidak terhapus oleh dari sistemnya. Saya yakin kita adalah yang karena semua yang diberikan akun itu pasti ada kuncinya. Nah, kunci inilah yang selalu kita harus berubah-ubah supaya orang lain tidak terbaca oleh sistem. Paling juga meriset secara ini. Risetnya memang ada admin yang berhak. Caranya riset dulu admin supaya nanti mengembalikan datanya yang ada. Nah, kalau di laptop kan gampang ya, sudah kalau kita masukkan data seseorang kan ada terakumulasi sistem secara otomatis. Masuklah apa namanya passwordnya. Nanti ketika dibuka lagi, oh ketahuan itu sudah bisa dibuka. Nah, itu biasanya kalau numpang apa namanya membuka password sistem atau aplikasi dan sebagainya. Ya, barangkali itu. Ya, itu sudah mungkin sudah terjawab ya Bu Ufi dan Bu Feni. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat atau mengklik tombol raise hand. Kemudian Bapak ini ada permintaan juga dari Bu Nur Afriani Apni. Ini minta di-share Pak link HTTP Merdeka Mengajarnya untuk bisa diakses langsung di laptop atau PC masing-masing. Gitu ya Pak. Bisa ya Pak ya? Linknya di-share di kolom chat ini ya Pak ya? Ya, diketik aja guru lah. Oh, diketik Guru, aja. ya. Oke. Kemdikbud, saya ketik ya. .go.id. Nah, ini udah kelihatan Ibu dan Bapak? Ini linknya. Kalau menggunakan yaitu laptop ya. Kalau di HP kan tinggal ngedownload aja. Ada kok. Ketik saja kalau di HP itu kan gampang. Ibu lari ke Google Play atau juga Google Play Store ya. Ketik Merdeka Mengajar, langsung buka Bu. Langsung ada. Tinggal klik install dan sebagainya. Nah, ini juga ada nih salah satu yang mungkin saya jelaskan di sini. Nah, ini Bu dan Bapak ya. Bisa kelihatan belum? Belum kelihatan ya? Belum Pak. Oke, sebentar. Ya, jaringan agak kurang bagus. Nah, ini Ibu dan Bapak ya. Kelihatan ya? Di Google Play, di Play Store, di Android kita ketik Merdeka Mengajar. Di kolomnya pencarian klik install. Nah, ini nanti di sini sudah ada. Klik install aja. Sudah bisa kalau di HP ya. Oke. Nah, di sini juga udah mengikuti Bu. Ya. Halaman ini sudah jelas ya. Nah, update data di Play Store silakan. Nanti kalau HP-nya sudah bisa mendukung, update datanya seperti ini nanti 3an saja sudah terkomunikasi secara otomatis biasanya. Versinya berapa? Saya tidak pernah ganti-ganti versi, tentunya sekarang sudah 1.11, dulu dari 1.08. Nah, ini secara aturan ya. Nah, melalui platform Merdeka Mengajar lah, buka halaman pengaturan pusat bantuan. Kalau kita ingin menggunakan pusat bantuan kesulitan, ya nanti di bawahnya ada itu dan Bapak. Ya, tinggal klik, nanti tanya masalahnya apa dan sebagainya. Sudah semua sekarang sudah by system itu LMS itu seperti itu Bu. Ya, sudah gampang dilakukannya. Oke, kebayang Ibu dan Bapak ya? Ya. Ya, Oke, sepertinya nah, sudah Pak. Sepertinya ya? Sudah paham katanya. Sudah paham. Ya. Ya, akan mudah ya. Ya, oke. Ada yang perlu ditanyakan lagi nih, kendala-kendala dan sebagainya. Sudah mencoba kan umumnya ya? Sudah mencoba kan?
membuat kelas dan sebagainya sudah dicoba? Sudah di-download saja, Pak. Nyobanya Ya. belum. Dicobanya belum. Materinya kan ada di ini kok, di ini sudah ada di ini kan. Nah ini seperti ini juga Bu ya. Nah kita bisa ngelihat Bu ya. Oke. Nah ini kalau di laptop seperti ini Bu langsung aja. Guru kalau saya sudah langsung ya sudah kita buka. Kemudian tadi sudah diterangkan itu ya. Kemudian perangkat pilihan yang lainnya kita klik, sudah tinggal lihat. Nah ini kalau caranya begini berarti saya harus masuk dulu, Ibu dan Bapak ya. Seandainya Bapak dan Ibu sendiri ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kadang-kadang kita bingung kan, yang ada ini saja ya. Nah ini masukan artinya ya. Masukan artinya yaitu akun belajar kita. Nah ini harus ke sini dulu Bu dan Bapak ya. Nah klik dulu, baru nanti isi password kita. Nah, ini password kita, hanya kita lah yang tahu persis. Nah ketika masuk langsung membaca ke sini ya. Jadi sudah masuk sebetulnya Bu dan Bapak ya. Udah ini, tinggal masukin aja belajar ini ya. Kalau sudah ini, kalau saya dikeluarkan lagi ya. Nah ini. Kemudian yang lainnya juga ini bisa Ibu. Nah ini ada karya saya. Ibu kalau berkarya nanti larinya ke sini Ibu ya. Udah dicoba ya. Nah bukti karya Ibu dan Bapak. Klik di sini. Nah kemudian klik ini karya saya. Nah ini berupa video Bu dan Bapak. Nanti karya tambah karya dulu. Kemudian videonya. Nah kalau yang sudah diunggah tinggal klik aja. Sudah. Nantinya diposting di YouTube. Tinggal klik, nanti masukin ke Google ini, aktifkan ke sistem, masukkan ke sini. Ya, di akun belajar kitanya. Ya, jadi akun belajar kita ini harus dimasukkan yang ini. Ya, yang ada akhiran belajarnya. Kalau saya kan pengawas, nggak mungkin guru, jadi ada dinas. Jadi yang diberi akun itu Ibu dan Bapak ya. Kalau di sekolah itu kepala sekolah, PTK, guru pendidik dan tenaga pendidik, juga para siswa yang diberi akun di sekolah ya. Makanya akun belajar itu kita manfaatkan, bukan hanya guru saja, tapi kepala sekolah juga dikasih. Bahkan kepala sekolah sebagai adminnya itu bisa meriset ketika para guru lupa password ya. Nah ini. Nah kalau kami dinas, dari dinas, jadi dinas sendiri yang nanti kalau kami lupa dan sebagainya passwordnya ya. Jadi ini yang perlu dilihat ya. Nah kita masuk ke sistem. Nanti tinggal melihat. Nah, ini kita sudah masuk, diizinkan. Tinggal masuk, langsung. Nah, ini login akun Anda berhasil. Ya, tinggal nanti bisa mengundah video dan sebagainya. Ya, nah ini kita tinggal klik saja Bu. Ya, yang diinginkan klik dan sebagainya. Bahkan di sini kita bisa melihat yaitu perangkat ajar kita. Ya. Bahkan di sini ada asesmen Bu. Asesmen ini kita lakukan tadi ya. Diklik, kemudian sudah kirimkan ya. Kemudian juga videonya sudah ada Bu. Nah ini juga tinggal klik perangkat ajar kita. Nah di sini kita bisa menggunakan perangkat ajar. Tinggal memilih aja mata pelajarannya. Klik dulu. Misalkan bahasa Indonesia, klik terapkan. Semua harus diterapkan. Bahasa Indonesia, kliknya. Nah di sini kita tinggal melihat. Nah, diunduh buku ini, misalkan ya, tinggal ngunduh saja. Makanya ini perlu ruang itu, kata saya itu, HP-nya mudah-mudahan ruangnya besar, memorinya, gitu ya. Karena nanti membutuhkan kalau ngunduh-ngunduh, tapi kalau tidak diunduh ya nggak apa-apa. Cukup dibagikan juga boleh Ibu dan Bapak ya. Jadi ini lebih mudah kok. Yang saya pahami lebih mudah, lebih fleksibel, lebih ringan dibandingkan yang lain. Asal mungkin kita bisa saling menggunakannya. Insya Allah nanti ketika kita bisa saling menggunakannya, jadi perangkat ini bisa lebih ya. Ini agak baterainya masih.
Ya, oke, bentar Bu ya. Ya, ada pertanyaan lagi, Bu dan Bapak? Silahkan Bapak Ibu yang mau ditanyakan tentang platform Merdeka Mengajar. Ya, silakan Bapak Ibu. Ini kadang sinyalnya nih kurang. Ya, Pak, cukup mudah Bu, cukup Ya. mudah. Kita belajar aja, mendetail juga gampang. Bagikan kemana dan Pak sebagainya. Encep, Pak Ya. Encep, ini kan kalau saya kan selama ini kan downloadnya di HP ya, cuma kayaknya ada keterbatasan itu ya Pak ya, apa memori Ya, di HP saya. betul. Nah, jadi mungkin lebih nyaman kalau kita menggunakannya di ini ya Pak ya, di laptop ya Pak ya. Ya, Apakah kalau di lebih laptop? enak, leluasa itu kita menggunakannya di laptop saja. Karena kan kita mau guru banyak tugas dan sebagainya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalkan kita berada di mana, sedang piknik, memberikan tugas dan sebagainya, bisa. Yang penting akunnya kita kebaca dan nggak boleh lupa. Karena bisa digunakan dua, Bu. Bisa di laptop, berbarengan bisa. Bisa di-download, di HP bisa. harus Ya. di-download atau memang berbasis web Pak? Kalau yang untuk platform yang kita Ya, gunakan kalau dulu. Ibu mau tidak di-download, itu berbasis web, Ibu harus mendownload dulu yang namanya Bootstrap-nya sebagai jembatan aplikasi ini. Atau Mimo-nya seperti kami ini. Nah, ini kami menggunakan yaitu menggunakan ini. Nah, ini Bu. Aku baca ya. Nah, ini aplikasi jembatannya. Ketika klik yang ini nggak usah pakai ini lagi, web browser. Ada di sini sudah ada tuh. Ya, kelihatan ya. Nah, ini tinggal klik aja kalau yang ini. Cuman kan ini rasanya rasa HP, gambarnya tidak apa namanya tidak besar gitu. Jadi monitornya ya seperti HP aja. Nah, ini menggunakan ini. Saya sarankan juga kalau spesifikasinya laptopnya sudah apa namanya di atas Core i5 lebih bagus, Bu. Karena ini agak berat itu. Aplikasi ini agak berat. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah buka ya, sudah Bapak ya. Nah, ini lebih mudah. Silakan menggunakan. Kalau tidak menggunakan web, install dulu ininya, baru nanti langsung kita klik Merdeka Mengajarnya langsung ada. Ya, tapi kalau tidak ada jembatannya ya harus menggunakan link aja. Menggunakan guru.kemdikbud.go.id ya. Ini salah satu cara. Makanya jangan sampai lupa kalau menggunakan laptop seperti itu. Ya, lebih ringan menggunakan HP, handphone Ibu dan Bapak ya. Barangkali bisa kita lakukan. Cuman tadi persyaratan HP dan laptop kan beda ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Persyaratannya juga ada yang mungkin kita pahami gitu ya kalau menggunakan laptop. Saya sih senangnya menggunakan laptop karena ketika banyak tugas dan sebagainya gampang mudah dan nyimpannya gampang gitu. Mau di mana saja kita simpan dan sebagainya. Ruangannya lebih leluasa. Bisa sambil menggunakan membuka WA dan sebagainya gitu. Ya, jadi lebih mudah Bu dan Bapak ya digunakan. Oke, ada lagi pertanyaan Ibu dan Bapak? Silakan. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Kira-kiranya penggunaan ini agak kesulitannya di mana dan sebagainya. Nanti Ibu dan Bapak, kan di sini ada ya Ibu dan Bapak ya. Yang pertama, oke saya inikan lagi lah. Biar lebih ini nanti.
Sudah kelihatan, Bu? Belum, Pak. Belum ya. Agak ini nih jaringan. Nah, ya sudah. Ya. Nah, ini kan tutorialnya sudah saya share-kan ya. Nah, Ibu bagi pemula, nanti di sini. Nah, ada tutorial ini, nanti login ya. Tutorial kan ini sudah jelas ya, menggunakan platform Merdeka Mengajar. Nanti login. Login ini berarti Ibu di HP-nya, di laptop terutama ya, belum diaktifkan kalau login dulu. Biasanya kalau sudah diaktifkan otomatis Bu, nggak usah login. Ya, pengertiannya begitu. Kalau Ibu tidak keluar logout, itu langsung matikan klik tanda di akhir itu di atas itu tanda kali udah keluar, nanti itu dibuka lagi langsung masuk, nggak perlu login gitu ya. Nah, kalau keluar dulu dari logout pasti nanti berawal dari login lagi. Nah, ketika login ya silakan nanti seperti ini. Nah, ini kan ada jembatan ke platformnya ya, membuka aplikasi mengajar, klik selanjutnya. Nah, di sini klik selanjutnya ini pendataan kita, gunakan email belajar kita Anda atau email yang terdaftar sebagai guru di sekolah penggerak ya. Ya, jadi di sekolah penggerak pasti sama Ibu dan Bapak ya. Kalau sudah di ini sama aja. Yang tidak sama adalah email pribadi nantinya yang tidak bisa digunakan ya. Dan di sini sudah memasukkan nanti data, masukkan informasi sekolah Anda masing-masing ya. Kemudian provinsi mana tempat Anda mengajar dan sebagainya. Nanti diverifikasi oleh sistem. Nah, kalau saya sendiri kan pengawas nggak punya sekolah, nggak punya ini, hanya punya tempatnya aja. Hanya contoh saya ngambil di SMP seperti tadi ya. Nah, ketika saya mau melanjutkan tugas pemberian tugas, saya nggak punya siswa. Tapi Ibu dan Bapak nanti punya. Makanya di sistemnya dimasukin dulu datanya. Nah, masukin informasi sekolah dan provinsi tempat Anda mengajar. Pilih kelas mana saja yang Anda mengajar. Tadi yang saya sebutkan, kalau Ibu ngajarnya di kelas 71 dan 75 ya itu aja. Makanya nanti sesuaikan dengan SK-nya nanti ke depannya ya. Oke, pilih mata pelajarannya yang diajarkan oleh Ibu. Nanti juga ada. Setelah itu muncul notifikasi bahwa Anda telah masuk ke dalam aplikasi. Jadi sistem dibaca dulu. Ketika baca ya, insya Allah nanti tidak ada halangan. Nah, ini ya, mencari perangkat, modul ajar, modul teks, membuat folder baru, menandai dan menambah modul ajar ke folder menggunakan sistem offline, online dan juga bisa ya kita lakukan. Nah, seperti ini Bapak ya. Mencari perangkat ajar gampang. Ini cukup mudah. Langkah-langkahnya tinggal klik aja. Tinggal kita lakukan. Sesuai dengan ini, insya Allah nanti sama. Ya, klik produk perangkat ajar yang instrumen guru misalkan pada instrumen gurunya seperti ini. Lihat contoh nomor 1 ya. Kemudian pada produk perangkat ajar Anda dapat mencarinya berdasarkan mata pelajaran. Lihat nomor 2. Tinggal klik mata pelajaran yang Ibu ampuh ya, tinggal geser-geserkan. Termasuk fasenya nanti ya. Kalau di SD ya fasenya fase C ya, B ya gitu. Nah, ini pilihannya. Ya, jika sudah memilih berdasarkan mata ajar, nah klik terapkan. Di bawah harus diterapkan Ibu dan Bapak. Jangan keluar dulu. Udah kembali lagi harus diterapkan. Artinya diterapkan, dikukuhkan bahwa Ibu dan Bapak sedang akan menggunakan ini. Ya. Nah, ini yang keempatnya. Anda juga dapat melakukan pencarian lebih spesifik dengan fitur filternya ini. Jadi ini alhamdulillah nih kalau saya melihat bagus Bu ya. Silakan gunakan nanti Ibu dan Bapak mencoba. Ini ringan ya. Kita coba-coba untuk kita lakukan ya di sekolah masing-masing ya. Karena IKM dan sekolah penggerak itu ya harus Ibu dan Bapak ya. Semua guru betul diupayakan. Walaupun tidak diwajibkan belum ini karena memang ada tadi yang ada laman-laman yang harus diperbaiki dan sebagainya ya, yang diperbaiki, yang disempurnakan dan sebagainya masih ada karena kan selanjutnya terus. Nah, ini tinggal dibaca-baca Ibu dan Bapak ya, tinggal ke sini tinggal kita baca dan seterusnya, tinggal kita melihat dan sebagainya. Yuk, ada kenal lagi silakan Ibu dan Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi?
Untuk Bapak dan Ibu, silakan cukup atau Luna. Yang Merdeka Mengajar ya ini ya, bukan Merdeka Belajar. Jadi aplikasinya adalah Merdeka Mengajar. Kalau Ibu mau nge-download di Google Play, kliknya Merdeka Mengajar, bukan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, klik langsung tadi yang sudah saya siapkan. Tinggal install dan simpan di HP masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah tersimpan ya udah terdata, nanti tinggal masukin aja data identitas Ibu dan Bapak masing-masing, nanti untuk dibuka, untuk digunakan. Mudah-mudahan nanti terkoordinasi dengan baik ya. Saya ulang lagi bahwa password ini mohon untuk tidak dipulgarkan, tidak diinikan, karena password ini adalah gambaran kita, data kita yang penting untuk kita lakukan. Ya, kalau password bisa dibuka orang, nanti data kitanya ya bisa disalahgunakan. Khawatir ke sana, ke arah sana. Ya. Ya, Ibu dan Bapak, saya yakin cukup mudah ya. Ya, saya yakin kita tinggal mencoba. Yang penting bagi saya adalah Ibu dan Bapak mau mencoba. Ya, bagi kami hanya sebagai ya sharing-sharing aja, yang berbagi untuk bagaimana penggunaan alat ini, penggunaan aplikasi platform ini untuk nanti kita terapkan di tahun ajaran baru nanti. Ya, Insya Allah nanti tidak ada kendala dan sebagainya ya. Nah, tadi yang belum punya akun silakan koordinasi ya melalui sekolahnya masing-masing. Ya, kuncinya kan ada admin di sekolah juga. Kalau lupa reset ya. Kita punya password, lupa reset aja masing-masing ada. Itu barangkali gambarannya. Ya, silakan Ibu dan Bapak. Cukup jelas ya bagaimana mekanisme yang lain dan sebagainya. Saya menerangkan khusus platform Merdeka Mengajar ya, tidak yang lain-lainnya. Supaya nanti terfokuskan kepada hal ini. Jadi ini sudah sejalan kok. Kalau saya melihat modul-modul ajarnya sudah sejalan dengan keinginan di dalam kegiatan di sekolah penggerak dan sebagainya. Nanti kita juga mengikuti seperti itu. Ya, ada Ibu dan Bapak ya. Nah, lalu ini nanti. Dan contoh-contoh perangkat-perangkat ajar ini sudah diinikan. Bahkan Ibu bisa melakukan kemampuan tesnya. Di situ ada Ibu dan Bapak. Kalau ingin dites nanti Ibu dan Bapak ya, silakan aja tes kemampuan saya, baca dulu. Karena itu kan ada resumenya. Ada disuruh membaca dulu nanti ya, kemudian Ibu merenungkan dan memilih nanti ada. Untuk kita sendiri bukan untuk siswa ya. Makanya ini belajar mandiri ya penting ya untuk kita lakukan ya seperti apa nanti selanjutnya. Nah, seperti contoh nih saya ini kan ya. Kemudian Bapak nanti di sini bisa saya nyoba-nyoba sendiri berapa lagi yang belum saya selesai modul-modulnya. Nah, ini kita coba ya berdasarkan ini kan belum selesai Bu ya. Nah, kalau sudah selesai nanti ada tandanya Ibu dan Bapak. Nah, diklik aja ini. Misalkan Merdeka Belajar, ingin kita pelajari, baca-baca dulu, kemudian nanti ada latihan. Diklik. Nah, ini saya modul 1 udah Ibu dan Bapak. Nah, udah dikerjakan maksudnya. Nah, ketika belum dikerjakan berarti seperti ini. Kalau dikerjakan ada checklist ya. Mengenal dan memahami diri sebagai pendidik misalkan. Nah, ini klik saja. Nah, ini sudah tuh tandanya ini. Materinya ada, materi belajarnya kita klik. Nah, di sini nanti kita nonton dulu, Bu. Disuruhkan ke nonton nanti. Nonton video di sini sudah luar biasa ya. Nah, seperti ini. Nah, ini. Jadi kalau mencari bahan-bahan nggak usah kemana, di sini aja. Kelihatan Ibu dan Bapak ya. Nah, ini. Nah, ini dibaca dulu semua, nanti baru ada latihan. Nah, oke, anggap sudah ya. Kalau sudah nanti ada tanda checklist ininya, hijaunya. Artinya sudah dibaca, sudah ditonton gitu ya tayangannya. Kemudian latihannya Ibu. Nah, ini latihannya cukup sederhana. Nanti kalau tidak ini kita kejawab nanti misalkan salah ya nanti ulang lagi klik di sini. Ya, keluar kita klik ya. Nah, di sini dikasihkan ya saran-saran kita ya. Nah, ini tulis saja. Jadi ketika kita nulis nanti checklistnya ada. Jadi semua yang ada di sistem diisi.
tidak dikosongkan. Ini saya sudah mengisi yang tahapan ke-1, materi 1 ya. Kemudian ada poses Ibu dan Bapak. Nah, poses ini juga harus betul semua. Misalkan ada 5, ada 10, kalau salah diulang lagi ke belakang nanti. Sampai kita paham benar. Ya, ini luar biasa nih latihan-latihan modul ini. Nah, kita kerjakan nomor 2 tinggal gini aja. Baca dulu, tonton dulu, ya udah saya tonton, udah latihan, tulis, tinggal nulis saya belum. Kemudian apa ininya belum, geserkan ke bawah. Nah, saya tonton dulu karena belum diceklis, berarti saya belum nonton. Nah, putar dulu videonya gitu ya. Nah, kalau sudah putar di video, misalkan ini udah selesai, pasti itu tanda checklistnya. Dan komentari, baru nanti semua nanti ada, yaitu proses kita ya. Nah ini Bu dan Bapak dicoba deh ya, apalagi yang mapalnya sesuai dengan yang di ini kita cobakan, kemampuan kita, daya nalar kita untuk bisa kita lakukan. Ada kelihatan Bu ya tadi ya? Kelihatan Bu ya? Ya, terlihat Pak. Oke, latihannya kelihatan ya. Oke. Nah jadi gitu caranya ya. Oke, gampang Bu ya. Ya, oke, cukup sederhana lah menurut saya. Yang penting kita ada kemauan, ada keinginan, bagaimana kita itu bisa memajukan ya, mencapai tingkat titik terakhir adalah sebagai profil pelajar ya Pancasila itu. Nah, berpikir kritisnya ini bukan berasal dari anak saja, kita pun harus mengkritisi dengan sesuai perkembangan. Lain berakhlak mulia, gotong royong, itu sebagai moto dari 6 ya pilar dari profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana Ibu dan Pak? Cukup ya, nyikapi. Ya, gampang kan ya? Jadi boleh digunakan di HP, silakan. Kalau mau di laptop silakan, ya. Tergantung. Mau dua-duanya sambil di laptop dan di HP silakan, bisa. Nah, jadi sambil tugas di sini kita lihat di HP, di laptop mengerjakannya akan lebih bagus tugas-tugas kita. Ya, jadi semuanya gampang. Nah, ini sudah dicontohkan dalam menggunakan Google Form. Google Form kan kita kalau menyebarkan pengisian kan pakai link ya Bu ya. Nah, ini juga sama. Makanya platform Google itu luar biasa ya, sudah disandingkan dengan platform belajar ID kita. Itu sudah masuk ke dalam Google kita ini. Sudah disahkan di Google, ya sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang ada di Google. Sama dengan Google pribadi, sama saya melihat juga sama itu ya. Cuman di sini kelebihannya tadi, kalau di Google akun belajar ini kan kapasitasnya luar biasa banyak, tak terbatas sama saat ini. Artinya kita bisa menyimpan video yang banyak begitu dan masih gratis gitu. Kalau di Google pribadi kan nggak dibatasi sampai 15 ya gigabyte-nya perlu kita simpan di dalam ya Google Drive kita. Oke. Saya yakin sederhana Bu ya. Jangan lupa saja saran saya akun jangan terbalik. Nyari-nyari akun pribadi dimasukkan yang nggak bisa. Jadi akunnya yang ada belajar. Oke, nggak ada kendala kan? Ya, semuanya sudah punya akunnya. Mudah-mudahan kalau sudah tinggal mencoba itu dan Bapak. Ya, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk anak-anak kita nyoba-nyoba aja antar teman atau anak siswa dimasukkan, nanti hapus lagi bisa Bu, dihapus lagi dan sebagainya, diisi dan ngisi latihannya sudah ada di situ. Mau berkarya lebih bagus berarti ya punya banyak Ibu ya membuatkan karya inovasinya silakan postingkan, dimasukkan ke YouTube-nya, nanti tinggal ambil masukkan ke situ. Ya, luar biasa berarti ya. Ini nambah-nambah pengetahuan dan juga nambah-nambah ya itu kemampuan kita. Oke, saya yakin cukup jelas ya. Barangkali
Oke. Bapak Tidak Ibu, ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait platform Merdeka Mengajar? Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa menyusul ya Pak ya. Misalnya bertanya gitu langsung ke Bapak ya. ya, Selesai ini boleh ya Pak ya. ketika menemukan hal-hal yang mungkin pada saat ini belum diinikan bisa. Biasanya troubleshootingnya ketika mau mencoba, sedang mencoba. Ya, tapi sederhana sekali Ibu dan Bapak, ketika semuanya oke, perangkatnya oke, Ibu juga membaca panduannya oke, insya Allah, karena ini nggak terlalu sulit kok untuk kita pelajari. Ya. Oke, barangkali gambaran untuk platform Merdeka ya seperti itu. Ya. Oke, keluarnya saya sarankan juga kalau Ibu ingin mudah, jangan dari logout udah aja, tanda kalinya diklik aja di atas, selalu menggunakan laptop. Kadang-kadang kan takutnya dikhawatirkan nanti Ibu laptopnya dipakai oleh anak Ibu dan sebagainya. Akhirnya membuka lagi susah, mana akunnya, kita nggak tahu sendiri akun yang mana yang dimaksud. Nah, akhirnya kebingungan. Nah, ini yang ya. Jadi cirinya akun dari kementerian pasti ada belajar ID-nya. Itu cirinya. Kalau akun pribadi nggak ada, Bu. .com aja. Misalkan masya@yahoo.com, udah, atau Gmail langsung ke .com. Nggak ada yang lain. Ya, jadi ini udah pemberian. Alhamdulillah kita diberikan oleh sistem, tidak masalah, dan tinggal penggunaannya aja. Dan mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya yang sudah masuk ke dalam sistem sekolah penggerak dan IKM nanti, insya Allah ya diharuskan ya. Jadi walaupun belum wajib 100%, karena kan harus melihat dulu Ibu dan Bapak, tidak semudah itu kalau belajar dengan menggunakan platform, dengan menggunakan ya berbasis media. Nah, ya harus ada jaringannya, ya kemudian juga perangkatnya juga sudah oke, ya. Jadi kalau sudah perangkatnya oke, jaringan oke, insya Allah gampang. Nah, kalau tidak ada jaringan ya tidak bisa ya kita lakukan seperti apa yang kita harapkan. Ya, oke. Ada lagi mungkin Bu Dwi, Oktaviani, atau Pak Rahman ya. Sudah jelas Pak. Ya, cukup Bu ya. Alhamdulillah. Agak putus-putus ya mungkin sinyal Bu ya. Saya juga ini kelihatan bacaan saya suka timbul tenggelam nih kelihatan di sini. Gambarnya. Ibu dari SMP mana Bu? Dari SMP 2 Cilengsi Pak. SMP Ya. Negeri 2 Cilengsi. Dua SMP Cilengsi. 2? Dua Cilengsi. Cilengsi katanya Pak. Ya, Pak. Oh, ya bagus. Ya, apalagi kalau negeri ini punya. Ya, diharuskanlah kita belajar. Yuk kita sama-sama bergerak dari sekarang. Ya, mudah-mudahan platform ini sudah bisa digunakan. Kita nggak tahu dari kementerian ada platform yang lain lagi, mungkin saja bisa aja. Tapi kan kita yang ini aja juga belum kita gunakan. Ya. Mudah-mudahan nanti kita gunakan. Menurut saya ini lebih mudah, enak Bu. Lebih familiar dan tidak terlalu sulit untuk ini. Ya, yang jelas kita ada kemauan bisa insya Allah. Oke, Bu Endang, Bang Kaya, Bu Endang Nur ini tidak ada. Pak Arsani mungkin. Ya. Cukup sepertinya Pak. Sudah ya. jelas ya Pak ya. Sudah jelas, alhamdulillah ya. Oke deh kalau begitu. Perlu kesimpulan? Perlu kesimpulan Bu? Oh iya, iya Pak, silahkan Pak. Ya, nanti Ibu juga boleh menyimpulkan ya. Satu kesimpulan tadi yang mungkin saya akan ya jelaskan kepada Ibu dan Bapak semuanya bahwa platform Merdeka Mengajar ini ya sudah diharuskan di tahun ajaran baru ya. Kemudian langkah-langkahnya ya bisa dilakukan dengan menggunakan HP atau handphone, juga bisa menggunakan yaitu laptop
silakan kita atur, kita gunakan sedemikian rupa. Dan data-datanya yang penting adalah sudah dimasukkan di data-data yang kelas mana yang sudah diindikan, seperti yang sudah juga diindikan. Jadi nggak usah ya, karena platform ini cukup mudah, cukup familiar untuk bisa kita gunakan. Mudah-mudahan nanti sejalan dengan perubahan zaman dan juga tuntutan dan juga keinginan ya kurikulum Merdeka ini diterapkan dengan sandingannya platform Merdeka Mengajar ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tugas-tugas kita, modul-modul kita, dan sebagainya juga kita bisa lakukan dengan baik. Sehingga nanti kita ketika ada yang perlu kita laksanakan, kita sudah bisa. Ya. Jadi kita sudah duluan dan kita sudah mencoba. Yang penting kita mencoba dan juga mempraktekannya. Karena kalau tidak dipraktekkan antara dua segi, ya antara kita dengan siswa, ya tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik. Kan di situ juga ada exercise, ya ada latihan-latihan yang perlu nanti dilakukan oleh siswa. Assessment-nya sudah jelas ya. Barangkali itu sebagai kesimpulan, mudah-mudahan Ibu dan Bapak semuanya bisa mencoba dan insya Allah kalau ada kendala di dalam sistem juga sudah diberikan helpdesk-nya Ibu. Ya, tinggal klik saja tadi di aturan di atas, tinggal klik kalau kita ada kendala. Cukup mudah menjalankannya, melaksanakan. Sekali lagi yang penting adalah kemauan dan keinginan kita untuk yuk bagaimana kita memajukan yaitu platform Merdeka ini yang sudah tersandingkan ke sistem Merdeka Belajar. Dan kali itu, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jincer. Bapak Ibu kita foto bareng dulu ya sebelum keluar ya. Dipersilakan Bapak Ibu untuk on cam-nya ya Bapak Ibu. Untuk dokumentasi laporan pengembangan diri masing-masing nanti itu bisa Bapak Ibu lampirkan. Ya, diberikan senyum paling manisnya ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, ini ada 2 halaman. Saya sharekan dulu yang halaman 1. Ya, halaman 2-nya. Ya. 1, 2, 3. Ya, saya share. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah selama 4 hari bergabung di forum MGMP Kabupaten Bogor ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian buat Pak Haji Icep, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kami untuk bekal kami di tahun ajaran baru ya Pak ya, untuk menghadapi kurikulum baru. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Untuk daftar hadir dan laporan pengembangan diri nanti akan di-share di grup mungkin hari ini atau besok pagi. Begitu Bapak Ibu ya. Kita tutup saja dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, Bapak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, mohon maaf ya. Kami lab langsung. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Silahkan boleh lab.